Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral yang tak kasat mata. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo dalam channel Hanya Cerita Misteri. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan kisah dari Sudiro. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Hanya Cerita Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Hembusan angin yang perlahan menerpa tubuhnya membuat Sudiro membuka matanya dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Ketika Ki Condrowongso, Gatrapawira, Wanageni, Wanarupa dan Bolorejo sudah berdiri di hadapannya. Sudiro menatap satu persatu wajah mereka yang terlihat lelah namun terpahat oleh keberanian dan keikhlasan. Dalam pandangannya, tidak ada lagi sosok yang dia kenal sebagai makhluk perewangan, kawan atau saudara seperjuangan. Kini mereka adalah cahaya-cahaya yang telah menempuh jalan panjang, menembus rintangan para penjaga sekawan reksa, dan kembali sebagai pribadi masing-masing yang lebih utuh. Di sekeliling mereka, alam tampak turut menyambut pertemuan itu. Langit seolah memendarkan cahaya yang menembus rimbunnya pepohonan dan membentuk guratan indah yang seperti menari di udara. Hening bukan lagi sekedar jeda, tapi semacam doa dalam diam yang merayakan persatuan kembali para penempuh takdir. Wanageni melangkah maju lebih dulu, masih dengan wibawa tenang dari sosok yang baru saja melepaskan diri dari sisi terdalam kekuatannya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memberi salam hormat kepada Sudiro. Dalam ketenangan itu terlintas semua kenangan lama, luka, kehilangan, dan harapan yang mereka warisi bersama. Ternyata kau sudah menunggu kami, Sudiro. Maafkan kami jika terlalu lama sampai di tempat ini, ujar Ki Condrowongso sambil tersenyum. Tidak mengapa, Ki. Aku tahu perjalanan kalian bukan sekedar untuk melewati ujian, melainkan untuk menemukan kembali siapa diri kalian yang sebenarnya. Dan kini kalian telah kembali sebagai jiwa-jiwa yang telah bangkit di antara waktu dan gelapnya pengorbanan, balas Sudiro sambil menatap ke arah Ki Condrowongso dan yang lainnya dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Apakah ini adalah tempat di mana Ki Catur berada, Diro? Apakah kau sudah bertemu dengannya? Tanya Wanarupa yang kini lebih terlihat bijaksana. Aku sendiri belum tahu, Rupa. Karena sesampainya aku di sini tidak ada siapapun yang datang menghampiriku kecuali kalian, balas Sudiro sambil menoleh ke arah 4 batu besar yang ada di belakangnya. Apakah kita sudah sampai di gerbang kelima, Rejo? Tanya Ki Condrowongso kepada Bolorejo. Benar sekali, Condro. Ini adalah gerbang Pancawilaga. Dan kita harus meletakkan batu mustika yang kita dapatkan dari Ki Jalatirta, Ki Jagatlara, dan Ki Dahanapati serta Ki Marutawira di atas batu besar itu, balas Bolorejo menjelaskan sambil menatap ke arah 4 batu besar yang seolah menjadi akhir dari perjalanan mereka di sekawan reksa. Bukankah batu itu harus diserahkan kepada Ki Catur Naga, Rejo? Tanya Ki Condrowongso sambil mengerutkan dahinya. Benar sekali, Condro, balas Bolorejo singkat dan langsung berjalan ke arah 4 batu besar yang berdiri sejajar itu. Setelah berdiri di hadapan salah satu batu itu, tangannya merogoh ke dalam sabuk kulit di pinggangnya. Dia lalu mengeluarkan satu batu mustika berwarna hitam yang diberikan oleh Ki Jagatlara, lalu meletakkan di atasnya.
Melihat apa yang sedang dilakukan oleh Bolorejo, Sudiro, Wanarupa, dan Wanageni pun langsung berjalan ke arah batu itu. Mereka pun lalu meletakkan batu mustika yang telah mereka dapatkan dari masing-masing penjaga gerbang Sekawan Reksa. Begitu keempat batu mustika menyatu di atas permukaan masing-masing batu besar itu, sebuah gemuruh lembut terdengar, seperti nafas bumi yang terbangun dari tidur panjangnya. Cahaya keemasan merambat dari celah batu ke tanah, membentuk pola rumit seperti mandala yang terus meluas hingga mengelilingi mereka semua. Tidak lama setelah itu, langit perlahan berubah. Awan menggulung pelan, membuka celah cahaya yang jatuh lurus ke tengah mandala. Di pusat pola dari cahaya itu, tanah retak membentuk garis melingkar, lalu terbuka perlahan seperti kelopak bunga batu yang mekar. Asap tipis keluar dari retakan itu, namun tidak menyengat, justru membawa aroma kayu cendana dan bunga-bunga hutan yang sudah lama punah. Dari dalam cahaya muncul sebuah arca batu tua yang setengah tertanam di dalam tanah. Wajah dari arca tersebut menyerupai sosok lelaki tua dengan mata yang bulat dan besar serta senyum yang terlihat samar. Namun, saat arca itu tersentuh cahaya, perlahan-lahan dia bergerak. Lapisan batu yang menyelubunginya berguguran, dan dari dalamnya keluar sosok pria tua berjubah hitam dengan tubuhnya yang dikelilingi cahaya merah. Sosok itu menatap ke arah mereka semua satu persatu, seolah sedang membaca jejak perjalanan yang telah mereka lalui. Tatapannya berhenti pada Sudiro yang kini berdiri tegak namun rendah hati, dan tidak lagi membawa beban seperti masa lalu, tapi juga tidak melepaskan luka yang membentuk dirinya. Setelah itu bergeser pada Wanageni dan Wanarupa, lalu ke arah Gatra Pawira, Bolorejo, dan Ki Condrowongso. Sosok itu seolah sedang membaca satu persatu perjalanan batin dari mereka semua. Sejauh ini baru ada satu manusia yang bisa sampai di tempat ini dan berhadapan langsung denganku. Sepertinya kau memiliki sebuah tujuan besar dan juga tekad yang kuat, manusia, ujar makhluk penjaga yang kini menatap tajam ke arah Sudiro. Dan kalian para makhluk gaib, dengan ketulusan dan kemurnian jiwa, rela bertaruh nyawa untuk membantunya. Imbuh sosok makhluk tua yang tersenyum ke arah Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatra Pawira, Wanarupa, dan Wanageni. Maafkan kami Ki Caturnaga, maafkan atas kelancangan kami yang telah membangkitkanmu dari pertapaanmu, balas Bolorejo seraya menundukkan kepala, memberi hormat kepada penjaga gerbang Pancawilaga itu. Ki Caturnaga menatap Bolorejo dalam diam, sorot matanya menyimpan lapisan usia yang tidak dapat terbilang oleh waktu. Seolah dia telah melihat terlalu banyak kelahiran dan kehancuran untuk dapat tersentuh oleh permintaan maaf biasa. Namun dalam senyumnya yang samar dan mata yang menyala redup oleh cahaya merah itu, ada sesuatu yang terlihat lebih dalam dari amarah, yaitu sebuah pemahaman. Bangkitku bukan karena kelancangan kalian, tapi karena panggilan dari keseimbangan yang sedang terguncang, ucap Ki Caturnaga pelan dengan suaranya yang terdengar seperti air menetes di atas batu yang dalam. Kalian datang bukan membawa perang, melainkan membawa penegasan bahwa zaman lama sedang tidak baik-baik saja, sedangkan zaman baru belum siap menghadapi masanya, imbuh sosok penjaga gerbang Pancawilaga itu. Kalian telah menempuh jalan panjang, menyeberangi batas antara dunia manusia dan gaib. Namun ujian kalian belum selesai. Di gerbang ini kalian harus menuruti aturan lama yang telah aku buat. Karena gerbang Pancawilaga bukan hanya gerbang perlintasan biasa, tapi gerbang yang akan membawa ke pusat jantung dari dunia lain, di mana sesuatu yang telah lama dikurung kini sedang menggeliat dan mencoba untuk membebaskan diri,
Ujar Ki Caturnaga lagi dengan wajah yang terlihat datar. Apapun syaratnya akan kami hadapi, Ki. Balas Bolorejo dengan tenang. Ki Caturnaga hanya terdiam sambil memejamkan mata. Namun di balik itu cahaya kemerahan yang menyelimuti tubuhnya tampak memendar lebih terang yang membawa energi besar dan membuat langit bergemuruh. Aku tidak seperti para penjaga gerbang lainnya yang hanya bisa kalian taklukkan dan kalian tinggalkan dalam pengakuan tentang sebuah kelayakan. Di tempat ini, kalian harus mengalahkanku dan memusnahkanku serta kekuatanku. Tapi setelah itu, keseimbangan di tempat ini akan meminta kalian untuk menggantikanku sebagai penjaga gerbang Pancawilaga. Balas Ki Caturnaga yang membuat Sudiro, Ki Condrowongso, dan Bolorejo serta yang lainnya terkejut mendengarnya. Itulah aturan lama di tempat ini, yang bahkan belum ada yang mampu melewatinya. Imbuh Ki Caturnaga lagi. Lalu, jika salah satu dari kami dapat memusnahkanmu, apakah yang lain dapat memasuki gerbang Pancawilaga, Ki? Tanya Ki Condrowongso sambil menatap tajam ke arah Ki Caturnaga. Tidak begitu, makhluk hutan gaib. Di tempat ini tidak akan pernah ada sebuah perayaan kemenangan. Jika kau dapat memusnahkanku, maka saat itu juga kau akan menjadi penjaga tempat ini dan menggantikanku. Hati dan pikiranmu akan tergerak untuk menghalau kawan-kawanmu memasuki gerbang Pancawilaga. Dan semua itu akan berputar hingga tersisa satu dari kalian yang akan menjadi Caturnaga selanjutnya. Balas penjaga gerbang Pancawilaga itu menjelaskan. Sunyi merambat di antara mereka. Kata-kata Ki Caturnaga tidak hanya membekukan langkah, tapi juga menyalakan bara di dada mereka masing-masing. Bara keraguan akan kesetiaan mereka, serta ketakutan akan pengkhianatan yang bahkan tidak berasal dari niat mereka, melainkan dari kehendak alam itu sendiri. Sudiro memandang ke arah tanah tempat cahaya yang tadi membentuk mandala suci, tempat di mana Ki Caturnaga muncul. Kini tempat itu tampak dingin dan datar, seolah menyiratkan bahwa apapun yang dulu mereka capai kini tidak berlaku lagi di tempat itu. Pancawilaga bukan sekedar gerbang menuju ke tempat lain, tapi dia adalah ujian terhadap keberadaan mereka sebagai satu ikatan. Ki Caturnaga berdiri tegap, namun cahaya yang menyelimutinya mulai berubah. Bukan merah menyala seperti sebelumnya, melainkan biru tua pekat seperti malam tanpa bulan. Suaranya terdengar semakin dalam, tidak seperti suara sosok tua yang bijak, melainkan gema dari akar-akar dunia yang telah menua bersama waktu. Pilihlah siapa di antara kalian yang akan menghadapiku terlebih dahulu. Tapi ingat, siapapun yang menghunuskan niat untuk membunuhku, maka dia telah menanam benih kekekalan sebagai penjaga yang baru. Kalian boleh bicara sekarang, tapi setelah langkah pertama ke dalam lingkaranku ini, kata-kata akan lenyap. Yang bicara hanya jiwa, dan jiwa tidak bisa berbohong. Ujar Ki Caturnaga dengan tegas. Wanageni melangkah maju, namun Ki Condrowongso menahan bahunya. Jangan gegabah, Geni. Kau terlalu muda untuk menanggung kekekalan ini. Penjaga bukan hanya kekuatan, tapi kutukan yang tidak mengenal akhir. Ucap Ki Condrowongso lirih. Bolorejo menatap tanah lalu mendongak memandangi Ki Caturnaga dengan pandangan berat. Ini seperti mengorbankan satu untuk menyelamatkan banyak. Tapi jika satu-satunya cara untuk menuju ke dalam Pancawilaga adalah dengan mengorbankan kawan, maka tempat ini sedang meminta harga terlalu mahal. Sambung Bolorejo dengan suara yang terdengar sangat pelan. Namun Gatra Prawira yang sejak tadi diam tiba-tiba berbicara. Suaranya dalam dan berbeda, seolah bukan hanya suaranya sendiri, tapi juga gema dari elemen tanah yang telah menempanya selama perjalanan. Aturan ini bukan untuk menguji kekuatan, tapi kesetiaan. Siapapun yang melawan Ki Caturnaga
akan kehilangan dirinya sendiri, dan dalam perpecahan itu dia akan melupakan untuk apa dia datang ke sini. Ucap Gatrapawira yang membuat suasana semakin sunyi. Wanarupa yang kini lebih menyerupai manusia ketimbang sosok raksasa hutan sebelumnya bertanya langsung kepada Ki Caturnaga. Lalu bagaimana jika kami tidak melawan? Mungkinkah gerbang Pancawilaga akan terbuka, Ki? Tanya Wanarupa dengan sorot mata tajam namun terkesan bijak. Aku tidak seperti yang lain. Aku tidak bisa ditundukkan oleh kata-kata. Aku adalah tubuh dari satu hukum yang tidak bisa dikelabui. Yang harus kalian ketahui, jika setiap pintu menuju kebenaran menuntut satu jiwa untuk tinggal dan menjaganya. Jika kalian tidak sanggup memilih, maka kekuatan tempat ini tidak akan memilih, dan pertarungan akan dimulai tanpa peringatan. Balas Ki Caturnaga dengan tegas. Jika kalian tidak siap, silahkan kembali ke dunia kalian dan tinggalkan tempat ini. Imbuh Ki Caturnaga lagi. Angin hutan berputar lebih cepat membawa suara dedaunan yang mendesir seperti bisikan-bisikan tua yang bangkit dari kedalaman akar bumi. Di hadapan mereka, Ki Caturnaga berdiri tegak, tidak bergeming. Sosok itu terlihat lebih dari sekedar penjaga, tapi dia adalah hukum dari tempat yang sangat dijaganya. Sepertinya saat ini adalah waktu yang tepat bagiku, Ki Condro. Bisik Wanageni melalui telepatinya kepada Ki Condrowongso. Apakah kau yakin, Geni? Tanya Ki Condrowongso dengan tegas. Tidak ada pilihan lain, Ki. Ketika saatnya tiba, pergilah dari tempat ini dan sampaikan apa yang telah aku ucapkan di tempat Dahanapati waktu itu. Apakah kau mengerti apa yang aku maksud, Ki Condro? Ujar Wanageni dengan niat yang sudah tidak tergoyahkan lagi. Baiklah kalau begitu, Geni. Aku mengerti apa yang kau maksud. Terima kasih atas apa yang telah kau lakukan selama ini. Senang rasanya bisa bertemu dan mengenalmu, penghuni lembah Balulang. Balas Ki Condrowongso sambil melirik ke arah Wanageni. Tanpa sedikit pun keraguan, sosok makhluk gaib yang seluruh bagian tubuhnya diselimuti api itu maju beberapa langkah dan berhenti tepat di hadapan Ki Caturnaga. Apa yang dilakukannya itu sontak membuat Sudiro dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka jika Wanageni akan melakukan itu, dan jikapun dia bisa mengalahkan Ki Caturnaga, maka baik Sudiro, Ki Condrowongso, Bolorejo, dan Gatrapawira serta Wanarupa akan menghadapinya sebagai musuh. Jadi makhluk api yang akan menghadapiku, gumam Ki Caturnaga sambil tersenyum sinis. Benar, Ki. Sepertinya aku akan menggantikanmu di tempat ini, balas Wanageni dengan tegas. Bagiku menang atau kalah tidaklah menjadi masalah, karena hukum di alam ini akan langsung mengikat, wahai makhluk api. Dan jangan pernah berpikir akan memberikan jalan kepada teman-temanmu itu ketika kita masih bertarung. Karena gerbang Pancawilaga tidak akan pernah terbuka hingga salah satu dari kita tersisa di tempat ini. Ujar Ki Caturnaga sambil menyungkingkan senyum liciknya. Angin mendadak berhenti seolah seluruh hutan menahan nafasnya saat Wanageni melangkah maju memasuki lingkaran cahaya yang kini memudar menjadi abu-abu kelam. Api dalam tubuhnya tidak menyala terang seperti biasanya karena dia terlihat tenang dan tidak lagi terbakar oleh kemarahan, tapi dipandu oleh tekad yang telah ditempa dalam pertempuran batinnya. Ki Caturnaga membuka jubah hitamnya perlahan. Cahaya merah dari tubuhnya memancar bagaikan bara yang sudah berabad-abad tertahan dalam kekuatannya. Dia bukan sekedar penjaga gerbang, tapi dia adalah bentuk dari waktu, pengetahuan, dan pengorbanan yang dikunci menjadi satu. Langkah Wanageni berhenti tepat di tengah arena. Saat itu, tanpa aba-aba, tanah di bawah mereka pecah, membentuk lapisan-lapisan tak kasat mata yang membawa keduanya pada dimensi lain yang merupakan tempat di mana tidak ada unsur selain niat dan kekuatan murni. Di dalam ruang itu, langitnya hitam,
Tanahnya membara perlahan, tidak ada warna selain warna merah dan kelam. Disinilah aturan Ki Caturnaga berlaku sepenuhnya. Wanageni mengepalkan tangan. Api mengalir dari dalam dadanya bukan sebagai nyala, tapi sebagai aura panas yang membentuk sayap api di punggungnya. Bentuk akhir dari elemen yang kini telah sepenuhnya menyatu dengan dirinya. Ki Caturnaga mengangkat tangan kirinya. Dari sana, lidah-lidah api yang berbeda muncul. Api waktu, api kehendak, dan api hukum. Ketiganya berputar menjadi cahaya merah tua, lalu dilemparkan ke arah Wanageni. Dengan satu gerakan halus, Wanageni membentangkan kedua sayap besarnya, lalu mengepakkannya hingga membentuk hembusan angin besar yang bercampur kilatan api. Energi besar itu lalu berbenturan dengan tombak api yang dilemparkan oleh Ki Caturnaga hingga ledakan besar pun tercipta. Ledakan itu mengguncang ruang pertempuran hingga batas dimensinya bergelombang. Tanah pecah membentuk celah-celah magma dan langit ruang kosong itu bergetar seperti permukaan air yang dilanda badai. Dari balik asap dan nyala, dua sosok makhluk gaib itu berdiri berhadap-hadapan dan sama-sama belum tergoyahkan. Ki Caturnaga melangkah maju sambil membentangkan kedua tangannya, dan dalam sekejap lingkaran-lingkaran energi muncul di sekelilingnya, membentuk pusaran air yang menyatu dengan tubuhnya. Tidak berselang lama, air yang berbentuk tombak-tombak panjang melesat ke arah atas, lalu mendarat di sekeliling tubuh Wanageni. Energi besar itu berdiri sebagai tiang-tiang cahaya berwarna biru yang mengurung Wanageni dalam formasi penjara air. Namun Wanageni tidak mundur. Dia kembali mengepalkan tangan dan api di tubuhnya berubah warna menjadi putih membara, bersih dan menyilaukan. Sayap-sayapnya mengepak sekali lagi, membelah tiang-tiang itu menjadi kepingan-kepingan kristal yang jatuh perlahan seperti abu yang tertiup angin. Ki Caturnaga menyeringai ke arah Wanageni. Setelah itu dia melompat sambil menghunus pedang dari tangannya sendiri. Pedang yang diselimuti energi biru pekat itu langsung menghantam dari udara dan menyabet lurus ke arah kepala Wanageni. Wanageni mengangkat kedua tangannya menahan sabetan itu dengan kedua telapak tangan yang berselimut nyala api. Dentuman logam dan energi terdengar menggema memantul ke segala arah. Percikan api menyebar seperti hujan bintang yang membakar ruangan di sekitar mereka. Tidak tinggal diam, Wanageni lalu memutar tubuhnya dan menyikut dada Ki Caturnaga, diikuti tendangan api yang meledak dari lututnya, yang membuat sang penjaga gerbang Pancawilaga itu terpental dan menghantam dinding dimensi, lalu meninggalkan jejak retakan bercahaya di sana. Di sisi lain, Sudiro terlihat kebingungan mencari jejak Wanageni yang kini berada di tempat pertempurannya. Rasa khawatir akan kehilangan sosok makhluk penjaga lembah Balulang itu hampir membuatnya terbakar oleh emosi dalam dirinya. Akan tetapi, Ki Condrowongso yang sudah mengetahui akan siasat yang digunakan oleh Wanageni langsung memberitahukannya pada Sudiro dan yang lainnya. Tenangkan dirimu, Diro. Jangan sia-siakan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Wanageni, ujar Ki Condrowongso yang membuat Sudiro, Bolorejo dan Gatrapawira serta Wanarupa terkejut mendengarnya. Apa yang sampean maksud itu, Ki? Tanya Sudiro dengan wajahnya yang kini terlihat sangat sedih. Wanageni berpesan jika kau harus melanjutkan perjalanan ini, dan dia mengatakan jika dia bangga kepadamu dan merasa sangat terhormat bisa menemani perjalananmu sampai sejauh ini, balas Ki Condrowongso dengan tegas. Sekarang sebaiknya kita cari jalan untuk dapat melewati gerbang ini, imbuh Ki Condrowongso sambil menatap ke arah Bolorejo. Bolorejo mengangguk perlahan, sorot matanya masih menatap lingkaran api dan cahaya yang menjadi medan pertarungan Wanageni dan Ki Caturnaga di tempat lain. Sekilas tatapannya seperti menyimpan luka lama yang terulang ketika melihat seorang sahabat memilih jalan pengorbanan yang tidak bisa dihindari.
Perlahan-lahan dia melangkah ke arah tempat batu-batu mustika yang sebelumnya diletakkan di keempat batu besar, yang kini hanya tinggal menyisakan getaran energi. Di tempat itu, energi yang terpancar terasa seperti dinding tak kasat mata yang menghalangi tempat lain. "Disinilah gerbang itu berada, Condro," ujar Bolorejo yang membuat Ki Condrowongso, Sudiro, Gatrapawira, dan Wanarupa segera menghampirinya. Apakah gerbang ini bisa dibuka tanpa harus menunggu pertarungan itu selesai, Rejo? Tanya Ki Condrowongso sambil terus menatap ke arah dinding energi yang terbentang di hadapan mereka. Bolorejo menghela nafas panjang. Matanya terpejam sejenak sambil meraba sesuatu yang tidak kasat mata. Dia mencoba membaca denyut energi yang mengelilingi gerbang tersebut. Dan ketika dia membuka matanya kembali, kilatan tipis cahaya melintas di matanya. Tanda bahwa dia telah menyelaraskan diri dengan arus energi dari tempat itu. "Gerbang ini tidak bisa dibuka sepenuhnya sebelum pertarungan antara Wanageni dan Caturnaga berakhir," jawab Bolorejo pelan. "Namun ada sedikit celah kecil yang hanya terbuka ketika kekuatan batu mustika itu masih bergema dengan ingatan para pemiliknya," imbuh Bolorejo menjelaskan. "Kita bisa masuk melalui celah itu, tapi kita harus memutuskan apakah akan menunggu Wanageni atau meninggalkannya di tempat ini," ujar Bolorejo yang mewakili sebuah pertanyaan besar di hati Ki Condrowongso, Sudiro, dan juga Wanarupa. Hening mencengkram mereka sesaat, seolah waktu pun menahan nafas menunggu keputusan yang tidak mudah itu. Hanya suara lembut dari getaran energi yang terdengar, seperti alunan nyanyian alam dari balik dimensi yang hampir tertutup. Cahaya di sekitar batu mustika kian redup, tanda bahwa celah yang menjadi gerbang Pancawilaga itu tidak akan bertahan lama. Ki Condrowongso menatap Sudiro, matanya dalam dan berat oleh makna. "Wanageni telah memilih jalannya, Diro," ucap Ki Condrowongso lirih. "Tapi jalan kita masih panjang, dan kau adalah satu-satunya alasan mengapa Wanageni memilih jalannya itu," imbuh Ki Condrowongso yang mencoba meyakinkan Sudiro. Gatrapawira memejamkan mata sambil tangannya menyentuh tanah. Getaran kecil menjalar dari ujung jari ke telapak tangannya, seolah tanah memberi restu atau mungkin hanya mengingatkan jika ini adalah sebuah pilihan, bukan tentang meninggalkan, tapi tentang merelakan. "Wanageni bukan sosok yang bisa dilupakan oleh waktu. Tapi jika kita berhenti di sini karena takut kehilangannya, maka pengorbanannya akan sia-sia, Diro," ujar Wanarupa sambil melangkah pelan ke arah Sudiro. Sudiro hanya menunduk dengan genggaman, tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. Di benaknya suara Wanageni masih terngiang, bukan dalam kata-kata, tapi dalam bentuk keberanian yang tidak terucapkan. Dengan mata yang kini menyala bukan oleh amarah, tapi oleh pemahaman, dia pun mengangguk. "Baiklah, aku akan melanjutkan perjalanan ini," ucapnya dengan nada mantap. "Tapi bukan karena aku ingin meninggalkannya. Aku melanjutkan karena aku mempercayainya bahwa Wanageni bisa mengakhiri pertarungan itu dengan caranya sendiri," imbuh Sudiro yang membuat Ki Condrowongso, Bolorejo, Gatrapawira, dan Wanarupa mengangguk penuh keyakinan.